Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah salat subuh Masjid Tarbiyah Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berbagai limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya juga nikmat sehat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan suatu rangkaian ibadah yakni salat subuh berjamaah di Masjid Tarbiyah Islamiyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam telah senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan shalawat yang kita bacakan tadi, kelak di yaumil akhir nanti kita benar-benar diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan tetesan air syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rashiddin Al-Sibili, di mana beliau insyaallah akan mengisi acara inti pada pagi hari ini. Baik, tak perlu berlama-lama lagi. Acara yang pertama yaitu pembukaan adalah kita buka acara kita pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya ini acara inti, ini ceramah dari Al-Mukarram Ustaz Rashiddin Al-Sibili. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta inayahnya, yang tak lupa adalah nikmat kemauan. Nikmat kemauan kita untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi syukur itu bukan hanya diucapkan dengan kata-kata alhamdulillah, tetapi harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Syukur alhamdulillah, iya, syukur kita diberikan nikmat kesehatan. Tapi setelah kita diberi syukur nikmat kesehatan, apa yang kita lakukan dengan nikmat kesehatan itu? Apakah nikmat kesehatan itu kita tambah kufur atas nikmat itu, atau kita menambah keimanan kita? Kalau kita kufur, berarti dengan nikmat kesehatan itu kita tidak gunakan nikmat sehat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nikmat itu bertambah, maka kita dengan kesehatan itu kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan nikmat sehat kita juga menambah nikmat keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan. Kalau dulu kita orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang, mereka bukan tidak pintar, tetapi mereka lebih pintar daripada kita. Tetapi mereka belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, kalau dulu ketika mereka di Ka'bah, cerita di Ka'bah, ada orang-orang jahiliyah itu mereka membuat patung itu dari roti. Kemudian setelah dari roti, kalau mereka roti itu, patung dari roti itu mereka sembah. Kemudian setelah mereka sembah, kalau seandainya mereka lapar, mereka potong itu patung. Ini kan jahiliyah. Mereka bukan tidak berilmu, mereka berilmu. Syair-syair mereka itu bahkan kalau kita belajar, kalau dalam bahasa Arab itu belajar balaghah itu syairnya orang-orang Arab itu lebih pintar dari syair kita. Jadi mereka itu qafiyahnya itu, kalau kita itu kalau belakangnya ii semua gitu. Kalau bahasa Arab itu ii semua, dan dibalik dari awal ke belakang dan dari belakang ke depan itu sama saja, sama aja. Itu mereka. Bahkan ketika di dalam peperangan antara orang Muslim dengan orang-orang kafir, itu sebelum mereka berperang itu mereka adu dulu syair. Siapa yang lebih nyemangatin prajurit. Ini banyak. Nah, ini jahiliyah mereka itu belum diberikan hidayah untuk menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disempurnakannya agama ini, kemudian kita bisa membedakan antara mana yang hak dan yang batil. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita hari ini minggu di pekan yang pertama kita akan membahas tentang masalah fikih ibadah di dalam kitab Kifayatul Akhyar ala madhabi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Kifayatul Akhyar ini bukan karangan Imam Syafi'i, tetapi karangan ulamanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i begini Pak, ada yang mengatakan qaulun itu, ada yang mengatakan pendapat itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i langsung disandarkan ke Imam Syafi'i rahimahullah. Langsung disandarkan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang yang memberikan hukum ini, yang istinbatul hukum ini adalah Imam Syafi'i. Tetapi kalau ini Kifayatul Akhyar, ini adalah karangan kitab ulama Asy-Syafi'i. Dinamakannya dengan apa? Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah. Jadi bedakan antara Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan karangan Imam Asy-Syafi'iyah. Ulama Asy-Syafi'iyah. Ini berbeda. Berbedanya di mana? Kalau Imam Syafi'i tadi langsung disandarkan kepada Imam Syafi'i. Kalau ini tidak disandarkan dengan Imam Syafi'i, tetapi anak muridnya Imam Syafi'i yang mengistinbatil hukum, tetapi landasannya masih tetap dari Imam Syafi'i. Seperti kitab Kifayatul Akhyar ini, dia bukan karangan Imam Syafi'i, tetapi ini karangan ulamanya Imam Asy-Syafi'i. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitabnya apa? Di dalam kitabnya Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ini walaupun dia banyak perbedaan pendapat di sana,
tetapi di sana sering pendapatnya sering mengambil dari pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Kifayatul Akhyar ala madhabi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada kesempatan hari ini, setelah kemarin kita telah minggu-minggu sebelumnya kita tentang masalah sholat, rukun sholat, kemudian ketika sunnahnya sholat, gerakan sholat. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang ketika seseorang lupa dengan fardunya sholat atau sunnahnya sholat atau hayatus sholat, gerakan-gerakan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wal matruku minas salati thalathatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Jadi hari ini kita membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah, ketika kita lupa di dalam fardunya sholat atau sunnahnya sholat atau gerakan-gerakan sholat, maka kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Dalilnya mana? Dalilnya ini banyak Pak. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'a al-adhana fa idza qudiya al-adhanu aqbala fa idza thawwiba biha adbara fa idza qadiyat taswibu uqbala yahduru bainal mar'i wa nafsihi yaqulu azkuru kada lima lam yakun yadhkuru hatta yutalliya ar-rajulu in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum hatta kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Ini artinya apa, Pak? Apabila azan dikumandangkan, ini sering terjadi ke kita. Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Jadi sering ini waswatus syaitan, godaan syaitan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan itu sambil menentutkan orang muslim sehingga orang itu tidak mendengarkan azan. Padahal ketika azan berkumandang, kita disunnahkan untuk menjawab azan tersebut, menjawab azan tersebut. Tapi karena waswatus syaitan, karena karena godaan syaitan, karena bisikan syaitan, maka kita sering lupa ketika hayya 'alal falah. Kemudian kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ini hayya 'alas shalah, apa hayya 'alal falah ya? Ini sering Pak gitu. Padahal kita sunnah itu untuk menjawab azan. Dari sebelum sholat saja, ini setan ini sudah membisikkan manusia. Kemudian di sini disebutkan lagi, apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai,
maka dia akan ingat kembali. Kemudian setan ini mengatakan, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah satu dari kalian tidak mengetahui beberapa rakaat dia sholat, hendaknya dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ini waswatus syaitan, godaan setan. Makanya di dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ini sering kita pakai ketika orang Nahdlatul Ulama, orang NU, sebelum kita sholat kita disunahkan membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Ini kenapa? Ini supaya menghilangkan waswatus syaitan, godaan syaitan ini. Ini banyak, Pak. Ini bukan kita saja yang orang-orang awam, tetapi Nabi Muhammad SAW juga pernah lupa rakaat itu pernah. Nanti kita baca hadis. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ala masyru'iyati sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi ini menjadi suatu yang penting? Hadis yang kedua adalah idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrik kam shalla salatan am arba'an falyatrah syakki wal yubayyin ala ma istayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiban lisyayatin. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya setelah menggenapkan sholat. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagian penghinaan bagi syaitan. Ini hadis Nabi SAW untuk dianjurkan sujud sahwi. Kemudian hadis yang lain, Shalla bina Rasul SAW. Ini kejadian di Nabi SAW. Ini kejadian pada Nabi SAW yang lupa rakaat. Shalla bina Rasulullah SAW ihda salatai al-ashri al-ashiyyi imma az-zuhra wa imma al-asra fasallama fi rak'ataini thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid fastanda ilaiha mudghiban wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar fahaba an yatakallama wa haraja sar'an an-nasa qasirat as-salat faqulna dzul yadaini faqala ya Rasulullah aqsarta as-salat am nasita fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan faqala ma yaqulu dzul yadaini qalu sadaqa lam tusalli illa rak'ataini fasalla rak'ataini wa sallama thumma kabbara thumma sajada thumma kabbara farafa'a thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat pada salah satu dari 2 salat petang. Apakah itu salat zuhur atau asar? Namun pada rakaat kedua, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau salat asar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 2 sholat itu, rakaat pertama dan rakaat kedua, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam. Kemudian beliau pergi ke sebuah pohon korma ke arah kiblat masjid. Lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar. Salat Nabi Shallallahu
Wasallam melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian Nabi ragu, betulkah apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi? Mereka menjawab, betul wahai Rasulullah, engkau salat hanya 2 rakaat. Lalu beliau salat 2 rakaat lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu beliau bangkit. Ini apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi Muhammad SAW itu salat asar atau salat zuhur, kemudian 2 rakaat, kemudian Nabi Muhammad bersandar, kemudian orang-orang berbicara. Orang berbicara, Nabi itu telah mengqasar salatnya. Apa Nabi itu lupa? Ternyata Nabi lupa. Ketika Nabi lupa, kemudian Nabi berdiri, kemudian menyempurnakan 2 rakaat lagi. Setelah 2 rakaat, kemudian Nabi sujud sahwi. Sujud sahwi. Ini dalil tentang bagaimana sujud sahwi. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasannya sujud sahwi itu adalah yang wajib. Kalau kita lupa rakaat, kalau kita lebih rakaat, maka kita harus sujud sahwi. Kalau kita lebih rakaat, maka kita sujud sahwi ketika kita sholat, kemudian kita lupa lupa rakaat, apakah kita 4 rakaat atau 5 rakaat. Kalau kita yakin itu 5 rakaat, kita salam dulu. Setelah salam baru kita sujud sahwi. Sujud sahwinya berapa sujud? 2 sujud. Dan di antara sujud apa yang kita baca? Kalau sujudnya kita membaca sajada wajhiya subhanalladzi man la yanamu wala yashu. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud dan kita tidak membaca apa-apa. Kemudian baru kita sujud lagi. Kemudian kita membaca subhanalladzi man la yanamu wala yashu, kemudian bangkit lagi, kemudian kita langsung salam 2 kali. Itu kalau kita kelebihan rakaat. Tapi kalau kita ragu-ragu, apakah kita ini lebih rakaat atau kita cukup kurang? Kalau kita kurang, Bapak Ibu, kalau kita kurang, sujudnya sebelum kita salam. Sebelum kita salam. Sebelum kita salam, kita sujud 2 kali sujud. Kemudian ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya kita sholat, kemudian kita seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita sudah merasa sujud kita ini cuman 2 cukup. Sholatnya 4 rakaat, tapi kita 2 rakaat sudah salam. Kemudian diingatkan oleh kawan kita, kita ini sholat baru 2 rakaat, maka kita wajib untuk menambah 2 rakaat itu. Kalau itu waktunya, ini pendapat ulama, ada yang mengatakan waktunya itu tidak terlalu lama. Dan waktu tidak terlalu lama itu, ada yang mengatakan itu qadra rak'atan wahidatan fis shalah. Itu waktunya, itu waktu yang sedikit, itu sekitar orang yang berdiri 1 rakaat ketika sholat. Kalau dia lebih dari itu, maka dia tidak disuruh untuk menambah rakaatnya lagi, rakaatnya lagi. Tapi kalau dia pas rakaat itu pas qadra rak'atan wahidatan fis shalah, itu wajib untuk mengulang sholatnya. Contoh nih, kalau kita sholat 2 rakaat, kemudian kita duduk. Din, sholat kau ngapa kok 2 rakaat? Iya, kok 2 rakaat? Iya, 2 rakaat. Maka kita harus menambah
menambah 2 rakaat lagi. Tapi kalau kita balik ke rumah, kemudian kita sudah ngopi, lah makan, tiba-tiba datang kawan, "Din, ngapa kau salat zuhur tadi kok cuma 2 rakaat? Ngapa udah 4 rakaat? Niat apa?" "Iya, niat." Nah, kita tidak boleh untuk melanjutkan 2 rakaat itu. Kita tidak boleh. Sebaiknya apa? Apakah kita mengulang sholat ataukah kita cukup dengan sholat itu? Kalau kita sholat sendirian, kemudian di jamaah di masjid itu ada sholat jamaah, kita diperbolehkan untuk mengulang sholat. Tapi kalau kita sudah sholat berjamaah, itu kita tidak boleh mengulang sholat. Kita mengulang sholat. Sama Pak, sama seperti kita sholat di masjid, kemudian kita sholat di masjid ketinggalan, imam sudah sholat, kemudian sudah sholat dengan jamaah, sholat zuhur lah, sudah sholat, sudah salam, kemudian kita masuk ke masjid, kemudian kita sholat zuhur sendirian 4 rakaat, kemudian tiba-tiba ada rombongan yang sholat jamaah. Kita inginkan mendapat pahala 1 derajat atau 20 derajat, maka kita disunahkan untuk diperbolehkan untuk mengulang sholat zuhur tadi dengan jamaah tadi, dengan jamaah. Kadang kita ini kalau sudah sholat sudah selesai, tapi kalau ada jamaah lagi kita diperbolehkan untuk sholat. Sama seperti ketika sholat zuhur nih, ketika sholat zuhur imam sudah sholat, kemudian kita masbuk, kemudian kita baru datang sholat zuhur, ada sholat ba'diyah, Nah, sholat ba'diyah ini makmum ini atau imam mereka sholat ba'diyah, kemudian kita ngomong untuk diimam ke sholat hadiyah, itu dinamakannya dengan sholat hadiyah. Jadi imamnya dia sholat ba'diyah zuhur, kemudian dia makmumnya dia sholat zuhur. Berapa rakaat? Imam yang sholat ba'diyah tadi cukup 2 rakaat, kemudian yang makmum tadi menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Dan dia mendapatkan pahalanya imam 27 derajat karena dia sholat dengan jamaah. Ini masalah sujud sahwi. Kemudian di dalam kitab ini cuman Kifayatul Akhyar cuman mengatakan cuman satu dalil. Dalilnya apa? Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrik kam shalla athalatan am arba'an falyatrah syakki wal yubayyin ala istayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamma arba'an kana targhiman lisyayatin. Jadi ini dalil di dalam kitab Kifayatul Akhyar untuk orang yang diwajibkan untuk sholat sahwi, sujud sahwi. Kenapa Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan sujud sahwi ini adalah menjadi wajib? Karena dasarnya adalah ketika hadis itu ada kata fi'lun amrin. Fi'lun amrin itu adalah kata perintah. Ketika dia kata perintah, maka semuanya hukumnya adalah menjadi wajib. Apa dalam istilah mustalah dalam ilmu usul fiqh itu mengatakan al-amru yufidul wujub. Setiap perintah itu menjadikan dasar hukumnya menjadi wajib. Sampai adanya dalil yang lain yang mengatakan ini tidak dianjurkan, atau ada dalil lain yang
berseberangan atau yang berbeda dengan dalil ini. Ini Pak. Al-amru yufidul wujub. Apa di sini saya katakan dalil apa ini yang fi'lul amrinya? Fi'lul amrnya adalah kata perintahnya adalah fal yasjud sajdatain. Apabila kalian lupa dalam salat fal yasjud sajdataini, maka kalian sujudlah dua rakaat sajdataini, dua kali sujud. Dan ini al-amru yufidul wujub. Maka sujud sahwi ini pendapat ulama al-Malikiyah wal Hanafiyah, dan dia anjurkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ini mengatakan wajib untuk sujud sahwi. Kemudian di sini waqala al-mu'allif rahimahullah wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairi lakinnahu yasjudu lis-sahwi wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Ini kalau yang kita lupa itu adalah sunnahnya sholat. Tapi kalau dia fardunya sholat, maka kita menjadikan sholat itu menjadi batal, menjadi batal. Qala ulama, sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat asar atau yang dalil tadi sholat zuhur atau sholat asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi. Ketika 2 rakaat pertama, kemudian Nabi itu salam, kemudian baru disempurnakan dengan 2 rakaat lagi dan disempurnakan dengan sujud sahwi. Dan para ulama mengatakan bahwasanya sholat yang fardu, sholat yang wajib itu adalah 2 rakaat pertama di dalam sholat. 2 rakaat pertama di dalam sholat itulah yang menjadi wajib. Dan 2 rakaat berikutnya itu adalah sholat sunnah. Sehingga dalil ini tadi yang menjadikan landasan bahwasanya 2 rakaat pertama itu bukan menjadi fardu, bukan menjadi fardunya sholat, bukan menjadi fardunya sholat. Sehingga ketika orang lupa yang 2 rakaat terakhir itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau kita sholat itu jarang Pak, lupa kurang dari 2 rakaat itu jarang. Contoh, ketika sholat asar, sholat maghrib, kita sholat pertama, kemudian kita langsung salam, itu jarang. Minimal kita dua rakaat. Kalau kita sudah 2 rakaat, kalau kita lupa, apakah kita ini lebih atau kurang? Kalau kita lebih, kita salam, kemudian baru kita sujud sahwi. Kalau kita kurang, sebelum salam kita sujud sahwi. Ini dalil yang mengatakan 2 rakaat yang terakhir itu menjadi sunnah di dalam sholat. Kemudian di sini disebutkan wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'atin bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqallu wa yasjudu lahu sujud sahwi wa mahalluhu qabla as-salam wa huwa sunnatun. Dan ini mengatakan sudah kita bahas, kalau dia kurang rakaat maka sebelum salam, kalau lebih rakaat kita sesudah salam. Tapi Bapak Ibu yang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukum sujud sahwi. Sehingga apa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita wudu kita harus berniat. Maka kita sempurnakan wudu kita
Sempurnakan wudhu kita. Setelah kita sempurnakan wudhu kita, wala yatakallamu ahadun. Kita jangan berbicara dengan orang lain. Setelah kita jangan berbicara dengan orang lain, kemudian kita langsung sholat. Apa janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa yang dia kerjakan dari wudhu, kemudian sholat, wala yatakallamu ahadun, kemudian dia tidak lupa, kemudian dia menyempurnakan sholat dan wudhunya tadi, wudhu dan sholat tadi, maka laisa lahu jazaun illal jannah. Maka tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi, supaya kita ini ketika kita sholat tidak lupa. Jadi ketika kita wudhu, sempurnakan wudhu kita dengan sempurna. Ketika muka ini kita basuh dengan sempurna, tangan kita basuh dengan sempurna, kemudian kita baca doa setelah wudhu, kemudian kita masuk masjid atau berangkat ke masjid. Wala yatakal, kita tidak bercerita, kita tidak lagi mudut, kita tidak lagi makan. Kemudian kita langsung berangkat ke masjid, kemudian kita langsung sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, kemudian baru kita sholat jamaah. Supaya apa? Ini adalah kiat-kiat supaya kita sholat kita ini dengan khusyuk. Sholat kita ini dengan khusyuk. Apa makna khusyuk itu? Ada yang mengatakan khusyuk itu memberikan hak-hak pada sholat. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil takbiratul ihram, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ihdharun niyatu fil qalbi. Ketika Allahu Akbar, kita berniat, aku salat maghrib, aku salat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ba'id baini, kalau dia Muhammadiyah. Kalau kita orang NU, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita ihdhar, menghadirkan itu bacaan walaupun kita tidak paham dengan artinya. Ihdhar, menghadirkan itu bacaan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita menghadirkan bacaan itu. Bukan kita, kalau sudah sholat dengan imam, kita ini sering ngelamun, pikirannya kemana-kemana. Apalagi imamnya bacanya panjang supaya tidak ngantuk, ngelantur. Sudah ini nak apa lah ya? Sudah ini caknya lemak makan ini kayaknya. Sudah ini beli paku buat beli bambu, kemudian buat kandang ayam. Ini sering main Pak. Inilah yang tidak ihdhar, tidak menghadirkan bacaan-bacaan sholat. Supaya kita khusyuk itu ketika sholat. Jangan ke kita Pak, kita ini berusaha untuk khusyuk. Umar atau Abu Bakar yang mengatakan, yang dia sombong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini bisa khusyuk ya Rasulullah sholat, aku tidak akan berpikir ke yang lain-lain. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, kita coba, kita tes ini. Kalau kau bisa khusyuk, ku kasih sorban. Kemudian sholatlah. Ini ceritanya Abu Bakar atau Utsman, lupa. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali sholat Ali, Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, kemudian pas terakhir baru teringat sorban yang dikasih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di terakhir, kemudian ditanya oleh Nabi, apakah engkau sholatnya khusyuk ya Ali? Kemudian Ali mengatakan, pas terakhir, detik-detik terakhir, aku sholatnya dah khusyuk, mikir ke sorban yang akan engkau kasih ya Rasulullah. Ini Ali ini al-ashrul mubashirina
fil jannah. Orang 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Salatnya baik, mencari kekhusyuan itu dicari. Apalagi yang kita ini jauh dari surga, jauh. Kita harus mencari khusyuk dalam salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6 ya, kita batasi, mungkin ada kegiatan setelah ini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan insya Allah menambah bagaimana kita beribadah ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti apa aku salat. Kalau kita tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah 100% salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sudah menentukan, sudah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau salah saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.